Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wassalim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mengeluarkan zakat fitrah jangan sampai salah. Karena apa? Dalam riwayat hadis disebutkan syahrul ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u ilallahi illa bi zakatil fitrah. Bulan Ramadan akan tergantung antara langit dan bumi dan tidak diangkat kepada Allah melainkan dengan zakat fitrah. Maksudnya amal ibadah kita selama bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah kalau kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Lalu kita akan menjawab, kita setiap tahun mengeluarkan zakat fitrah. Benar, kita mengeluarkan. Tapi apakah kita tahu zakat fitrah yang kita keluarkan ini tidak melanggar dari beberapa hal, yaitu yang menyebabkan kalau kita langgar menjadi tidak sah zakat fitrahnya. Maka dari itu ada beberapa yang kita bahas agar zakat fitrah ini kita sah. Yang pertama, zakat fitrah itu berupa makanan pokok mayoritas penduduk daerah setempat. Itu kalau di Indonesia itu beras. Ukuran zakat fitrah itu 1 sok beras. 1 sok ini adalah 4 mud. Sedangkan 1 mud ini adalah 7 ons. Sehingga 7 kali 4 2,8 kilo. Ulama membulatkannya menjadi 3 kilo. Jadi pastikan ukuran zakat fitrah kita tersebut per nyawa, per jiwa 2,8 kilo minimal. Atau kalau mau dibulatkan 3 kilo. Jangan di bawahnya seperti 2,5 kilo dan sebagainya. Kedua, kita sebagai suami, kita sebagai ayah mempunyai istri, mempunyai anak yang belum balik, katakan. Berarti istri kita zakat fitrahnya kita yang niatkan. Anak kita yang belum balik kita yang niatkan. Istri kita, anak kita kalau meniatkan sendiri tidak sah. Kalau dia mau niatkan di rumah, ya silakan, itu sebagai pembelajaran. Tetapi saat kita untuk mengeluarkannya disampaikan kepada orang yang langsung ataupun lewat amil zakat ataupun panitia, maka si suami, si ayah meniatkan kembali zakat fitrah untuk istrinya, meniatkan kembali zakat fitrah atas nama anak-anaknya yang belum balik. Lalu ketiga, kalau anak kita sudah balik, baik laki-laki atau perempuan, maka kita sebagai ayah tidak bisa mengeluarkan zakat fitrahnya tersebut kalau tidak minta izin atas anak kita tersebut. Bagaimana caranya? Yang sederhana. Anak, saya bapak belikan zakat fitrah untukmu, ya, jadikan untukmu. Maka kamu mau niatkan sendiri, mengeluarkan sendiri, atau ayah yang akan mengeluarkan. Maka kalau anak memberikan izin, ya, ini berasnya tolong dikeluarkan, tolong diniatkan juga, silakan. Atau ya, ini zakat berasnya terima kasih sudah dibelikan, saya akan mengeluarkan sendiri dan saya akan meniatkan sendiri, silakan. Yang penting si ayah ini tidak boleh anak yang sudah balik tanpa sepengetahuan anak, tanpa sepengetahuan izin anak, langsung kita keluarkan saja. Itu tidak boleh, karena dia sudah balik. Jadi anaknya sudah balik, harus minta izin untuk mengeluarkannya. Kalau diizinkan, silakan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat, yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Niat. Niat itu adalah di dalam hati. Baik kita keluarkan lewat amil zakat, ataupun langsung kepada yang penerimanya, atau lewat panitia-panitia yang bukan amil, maka niat itu boleh saat sebelum menyerahkan. Tentunya diucapkan dalam hati. Nah, kalau kita mau mengucapkannya saat kita serahkan itu juga boleh. Monggo, silakan pilih yang mana yang mau dipilih. Niat adalah dalam hati dan wajib kita mengerti artinya. Silakan mau pakai bahasa Indonesia. Kalau kita niat untuk sendiri, saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya karena Allah Ta'ala. Kalau kita melihat niat untuk zakat fitrah orang lain, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya atau untuk anak saya, seperti itu. Lillahi ta'ala. Berikutnya, yang tidak kalah penting dan perlu pembahasan yang lebih dalam, yaitu yang penting adalah bagi penyalur atau panitia zakat fitrah. Hendaknya berhati-hati dalam pembagian fitrah agar tidak kembali kepada orang yang mengeluarkan fitrah itu sendiri atau yang wajib dinafkahinya
dengan cara memberi tanda pada fitrah yang saat diserahkan, atau membagikan kepada blok lain, RT lain, daerah lain. Sehingga fitrahnya sendiri atau fitrahnya yang diserahkan atas nama orang yang wajib dinafkahi, tidak waktu diserahkan tidak kembali kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang yang wajib dinafkahi. Yang dimaksud bagi penyalur atau panitia zakat fitrah hendaknya berhati-hati dalam pembagian distribusi fitrah agar tidak kembali kepada orang yang mengeluarkan atau yang wajib dinafkahi dengan cara seperti memberi tanda fitrah atau membagikan kepada RT lain, blok lain. Seperti ini. Contoh kasus. Ada satu daerah, satu desa, katakan, di mana penduduknya mayoritas ini mungkin, mohon maaf, semuanya berhak terima zakat. Katakan fakir miskin. Yang biasa terjadi, maka penduduk desa tersebut yaitu mengeluarkan zakat fitrah diterima oleh panitia setempat. Lalu panitia setempat itu biasanya kasus terjadi itu dicampur berasnya dari keluarga A, keluarga B, keluarga C dan sebagainya dicampur lalu ditimbang ulang, dibungkus ulang. Kalau ini terjadi, berarti begitu dibungkus ulang, maka beras yang dicampur tersebut dipastikan beras tersebut yang dibungkus ulang merupakan campuran hasil seluruh orang yang ada di desa tersebut karena acak. Jadi ada berasnya si A, ada berasnya si B, C dan sebagainya, semuanya ada di situ. Nah, permasalahan ini terjadi begitu pas waktu mau dibagikan kembali, maka beras yang sudah dicampur tersebut katakan diberikan kepada si A. Maka begitu si A yang menyerahkan zakatnya di desa tersebut, begitu menerima zakat yang sudah dicampur tersebut, maka si A tersebut akan menerima beras yang sudah dicampur tersebut. Campuran tersebut ada salah satunya punya dianya sendiri, Pak, sendiri. Berarti dia memakan fitrahnya sendiri. Berarti tidak sah. Atau campuran tersebut juga ada campuran beras wajib zakatnya dia, wajib jalur nafkah. Siapa? Ada istrinya, ada punya anak-anaknya dan sebagainya. Karena apa? Kenapa ada? Karena dicampur. Nah, ini bahaya di situ. Sehingga menyebabkan zakat fitrah tidak sah. Karena dia memakan fitrahnya sendiri, memakan fitrahnya orang yang wajib jalur nafkahnya dia. Nah, lalu bagaimana supaya sah secara hukum fikih? Maka bagi panitia yang menerima fitrah dari penduduk tersebut yang akan didistribusikan kembali ke daerah tersebut, hendaknya ditulis. Ini beras dari keluarga A, ini dari keluarga B. Kalau mau dikeluarkan di daerah tersebut, maka beras yang dari keluarga A kasihkan ke keluarga B. Beras yang dari fitrah dari keluarga B kasih ke keluarga A. Atau kalau sudah terlanjur dicampur, maka keluarkan fitrah tersebut ke daerah lain, ke RT lain, ke blok lain. Sehingga tidak kembali kepada orang tersebut yang dimana orang tersebut tidak boleh memakan fitrahnya sendiri ataupun tidak boleh memakan fitrahnya orang-orang yang wajib jalur nafkah. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya, panitia tersebut harus hati-hati, terutama untuk daerah-daerah di mana daerah tersebut menyerahkan kepada panitia tersebut dan dia juga berhak menerima fitrah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.